Hai good people, selamat datang lagi di Predicting episode 7. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu spesial dan kebetulan malam ini sangat berbeda. Predicting kali ini gue tidak menggunakan live IG, jadi kita akan mencoba untuk menggunakan satu platform yaitu Zoom. Jadi kita akan coba nanti akan direcord dan akan ditayangkan di YouTube. Nah, siapakah tamunya untuk malam ini? Pasti penasaran dong. Kita undang aja ya. Yuk, kita undang temen gue. Hai Nat, Hai, apa kabar? baik. Itu gimana? Nah, alhamdulillah baik. Ini temen gue adiknya temen gue dari kecil. Jadi namanya adalah Nadia Amalia. Nah, Nadia Amalia ini dari Düsseldorf, Jerman. Dan kebetulan baru lulus dari kampus WWU ya, Nat ya. Dan lu ngambil jurusan itu social science, betul? Ya, Tapi lu tinggal sama kampus kotanya berbeda. Lu tinggal sekarang di Munster. sekarang di Düsseldorf. Like Oh, kampus sekarang di di Münster Düsseldorf. sekarang. Oh, kampusnya di Soalnya Munster. lebih, Balik ya? yes, ya Kenapa? kebalik. Lebih gede aja sih, lebih internasional ya. Kan kalau orang Oke. asing di sini, eh ya rindu rumah, rindu masakan Indonesia, dan lebih Kalau gampang di di Düsseldorf. lebih gampang di Düsseldorf. Nah, Mhm. mungkin kalau teman-teman tahu kalau bahwa Nadia ini nanti akan sedikit cerita tentang kehidupan di sana dan bagaimana caranya bisa sampai sana. Nah, Nat, sebelumnya gue juga akan cerita sedikit kalau ini adalah program YouTube gue, channel YouTube gue. Jadi gue programnya adalah selama pandemi gue ngobrol dengan teman-teman yang ada di belahan dunia manapun. Itu kita ngobrol via seperti ini live IG, YouTube dan segala macam atau platform Zoom seperti ini. Itu akan sharing cerita di sana tuh seperti apa sih dan bagaimana keadaan di sana sekarang gitu. Mungkin Nadia mungkin bisa cerita juga sedikit kenapa lu tiba-tiba bisa sampai di Jerman. Gue juga kaget. Nadia sekarang di Jerman. Hah? Di Jerman? Ngapain? Tapi S1 lu Ngapain ya? bukan di Jerman. Bukan di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana? Paramadina, Oh, di Paramadina. swasta. Jurusan sama? Yes. HI, Oh, di HI. hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke. Okay. Dan kenapa lu tertarik tiba-tiba ngambil S2-nya Social Science? Untuk itu sih dari S1 kan HI kita ngobrol banyak soal Eropa ya. Dan Oh, oke. dengar ya dulu sebenarnya tujuannya Spanyol, tapi sejak di HI sejak dengar lebih banyak soal ya politiknya EU dan segala macam apa ya what's going on in the EU, Ya, ya. jadi lebih ke Jerman gitu loh. Karena pikirannya gini, kalau Gimana? gue kalau gue kerja di Jerman, gue liburan ke Spanyol gampang. Kalau gue kerja di Oke. Spanyol, liburan ke Jerman mahal. Oh, gitu. Ya. Jadi justru lebih dekat Jerman ke arah Eropa ini ya, Barat ya berarti ya? Jerman itu masuk mana sih? Ya sekitar barat, sekitar Jadi agak-agak utara jadi lebih dikit. mudah untuk ke Spanyol, Itali gitu-gitu ya? Ya, secara geografis sih gampang. Maksudnya Mm-mm. secara ekonomis lebih make sense kerja Murah. di Jerman terus liburan di tempat lain. Oh, gitu. Ya gitu. Menarik nih, menarik. Ya. Terus tiba-tiba lu memutuskan apa untuk tiba-tiba oh ya udah deh kayaknya Jerman aja deh gitu. Selain tadi yang lu alasan tadi, terus lu tiba-tiba gimana tuh cara cara awal mulanya? Lu searching dulu bagaimana bisa sekolah di sana atau gimana? Eh, aku kan sempat ini ya 3 bulan liburan ke sini tahun Hmm? 2015 Oh, lu dan sempat survei dulu ya, datang liburan ya gitu ya? tadinya nggak berniat kuliah jujur aja, tadinya berniat
entahlah mau ngapain, cari jodoh kali. Aduh. Terus? Tadinya begitu. Terus kebetulan dari situ kan jadi tahu soal universitas di Jerman dan enak jadi student di sini. Like bayar semester 300 euro itu sekitar 4,5 jutaan. Dan itu sudah termasuk tiket kereta setengah tahun. Satu negara bagian ya. Jadi istilahnya ke Jakarta, Bogor segala macam gitu semua gratis. Jadi enak. Oh gitu. Tapi kalau Munster ke Düsseldorf itu kayak mana? Bogor, Jakarta atau Jakarta, Bandung? Lebih mirip Jakarta Bogor, nggak terlalu jauh. Oh, nggak terlalu jauh sih ya. 1,5 jam Jadi kayak kalau naik Jakarta kereta. Bogor lah ya. Iya bener, Jakarta Bogor lah. Nah, kira-kira untuk pertama nih, misalkan teman-teman yang pengen, wah gue juga pengen sekolah atau ngambil kuliah di sana, itu lu ada apa namanya, semacam pengen berbagi tips. Ini tuh gimana sih caranya bisa untuk melanjutin sekolah di sana? Apa bisa melalui apa sendiri atau ada dari pemerintah atau segala macam gitu? Setauku sih ada agen ya. Cuman agen itu kan mahal. Tapi ya memang kalau memang ada dananya sebaiknya lewat agen. Soalnya cukup stres juga ya ngurusin. Aku dulu sendiri. Sendiri? Ya kebetulan kan aku juga udah ada channel-channel ke sini. Dulu sih aku juga apply itu langsung ke universitasnya. Sebenarnya ada yang namanya UniAsis. Nah, UniAsis ini bayar 75 euro, ya sekitar 2 jutaan, let's say. Dan dia untuk mendaftarkan ke satu uni, terus kalau misalkan mau daftar lagi ke universitas lain, tambah lagi 15. Like sekitar 450 ribuan. Nah, kan lumayan ya, lumayan banget. Terus ya udah, aku cari-cari sendiri, googling seperti biasa, baca-baca blog orang juga karena itu penting banget informasi dalam lah ya. Aktif juga di PPI Jerman segala macam. Nah, ya dari situ sih. Terus ya minta bantuan orang sini kan untuk kirim aplikasinya itu harus kertas, like paper. Ya. Orang sini itu orang Indo yang di sana atau orang Jerman ya? Kebetulan temanku waktu itu orang Jerman. Terus semua dokumen pokoknya aku kirim ke dia lewat pos, semua yang legalisasi, cap-capan segala macam semua asli. Terus dia yang forward ke universitas. Aku dulu cuman apply ke 3 universitas. Untungnya diterima. Dua-duanya diterima apa ini? 3 diterima? 1 sih. Oh, 1 yang diterima. Dan keterimanya di social science. Emang kebetulan juga yang aku apply sekitaran situ semua, cuma tergantung ininya kan, tergantung kebijakan universitas, terus soal interviewnya. Sebenarnya mirip-mirip cari kerja kalau misalkan apply universitas di sini, apalagi master ya. Buat mereka juga nggak mau asal terima orang yang kelihatannya nggak tertarik atau ya gitu deh. Jadi ya, mereka nggak niat lah ya. Ya, mereka lihat ini juga. Orang beneran nggak sih gitu ya. Ya, dan mereka juga mikirin kitanya like bakal cocok nggak, bakal stres sampai ampun-ampunan nggak gitu. Nah, kenapa lu ambil social science? Gue baru apa nih gitu. Ini baru denger gitu. Maksudnya kan social science itu yang berbeda ya. Sosial dan science itu sangat berseberangan gitu maksudnya. Kenapa lu ambil ini? Ini salah satu yang menarik sih. Tadi kan baru lo bilang social dan science itu bertentangan, ya kan? Itu salah satu apa ya? Salah satu sebenarnya agak salah kaprah. Like science itu luas sekali loh. Dan kenapa social jadi science gitu? Kenapa social jadi sekarang bagian dari science? Kenapa sekarang penting gitu? Karena ya anggap aja ini membicarakan soal masyarakat ya. Like perkembangan masyarakat itu yang dulu nggak terlalu penting atau segala macam, dan sekarang melihat apalagi populasi bertambah.
Makanya kenapa ada bidang social science, salah satunya adalah ya omongan soal perkembangan masyarakat, bagaimana masyarakat itu budayanya berganti, bagaimana ada asimilasi budaya. Nah, ini kan Ya, isu-isu baru ya. Isu-isu ya, yang sekitaran baru, belum 100 tahun lalu lah. Jadi cukup ya, baru ya. memang. Tapi ya memang itu juga ada teorinya, walaupun memang tidak bisa diukur dengan cara yang sama seperti eksperimen science, like Ya. IPA kalau orang bilang kan. Kalau orang IPA kan sering pakai namanya metode itu kuantitatif. Nah, Udah lupa gue pelajaran kualitatifnya itu. intinya mengukur sesuatu dengan angka gitu kan. Tapi Iya, kayak iya, iya, semacam iya. tingkat kepuasan customer, tingkat kepuasan bekerja, tingkat kebahagiaan orang di satu negara, itu kan agak susah diukur dengan angka ya. Jadi Ya. sekitaran situ sih social science gitu. Jadi lu lebih tertarik ke arah sana memang ya. Memang lu udah Ya. pelajari sebelumnya yang mengarah ke sana gitu. Nah, Mhm. sama lu tinggal di sana tuh ngekos atau apa? Atau sewa apart? Bagi-bagi apartemennya, sorry. Apartemennya nama kalau di sini namanya WG. WG itu WG. semacam apa ya? Semacam satu apartemen disewa banyak orang. Like kalau Oke. aku sendiri flatmate-ku ada 3. Oke. Dan ya itu masing-masing punya kamar, tapi Heeh. namanya ruang tengah, dapur, kamar mandi kita bagi. Itu bareng-bareng ya. Hmm. Bedanya apa sih sama ngekos di Indonesia? Hmm, kalau WG di sini Hmm? orang cukup mengutamakan kita bakal klop nggak nih tinggal bareng. Jadi Oke. ada namanya interview casting Heeh. buat masuk ke WG. Yang menginterview Like siapa? Teman ya satu orang yang tinggal di sini. itu? Oh, Mhm. Jadi orang yang contoh, bareng-bareng tinggal nih. contoh waktu aku mau pindah dari Munster, aku Hmm? tulis aplikasi untuk Ya. iklan-iklan WG ini. Terus kalau misalkan mereka suka, mereka bales undang Hmm? aku buat lihat apartemen. Hmm? Dan ya kita ngobrol, like kita bakal cocok nggak tinggal bareng gitu. Kalau misalkan memang berdua cocok, terus Hmm? dari pihak sininya, dari pihak si WG, ya Ya. kirim message, ya kita mau nawarin nih kamar di sini, kamu mau nggak begitu. Jadi lumayan mirip cari kerja sih. Jadi aku Unik sudah ya, unik. berpengalaman cari kerja. Beneran unik. Jadi cari kayak Ya, nyari kamar, nyari tempat kita tinggal itu kayak ngeplay cari kerja gitu. Itu unik, menarik. betul, Nah, sekarang betul. artinya kan satu WG itu ya katakan 3 kamar lah atau ini. Lu apa sih kendalanya untuk kendala lu apa saat sosialisasinya gitu? Lu kan nggak tahu nih, ini kan ada seluruh dunia tiba-tiba misalkan bukan orang Jerman doang kan di sana. Pasti yang di satu Mhm. WG itu pasti berbeda-beda. Gimana caranya lu sosialisasi sama mereka? Kalau Nadia sih masak, Masak. like aku kan dari dulu suka banget masak, dan Heeh. namanya masakan Indonesia tuh siapa sih yang nggak suka coba. Oh Terus gitu. ya jadi Orang-orang luar juga sama. oh ya banget, suka sekali masakan Indonesia top. Rendang, rendang. Nomor 1. Yes. Terus apa lagi? Ya. Selain Apa ya, kalau di sini sih bahasa sulit nggak sih? ini kalau di WG aku campur-campur, kita campur bahasa Jerman, kita campur bahasa Inggris. Oh, Jadi jadi ada untuk Inggris, ada bahasa Jerman Inggris ya. ya, untuk bahasa Inggris Nah, kan nggak ada masalah. mhm. Untuk bahasa Jerman ya kadang-kadang gitulah. Insya Tapi Allah. Jerman lu ini oke. Eh, Kan ya, udah oke, tiga oke, setengah oke. tahun. Coba Oh, ajarin bahasa sedikit Jerman dong. susah loh. Oh gitu. Coba ajarin Ya, sedikit dong. Apa gitu? boleh. Nyapa, Apa? Halo? nyapa, nyapa apa? Nyapa cewek misalnya.
Nyapa Di Jerman cewek. gimana, Bray? Di Jerman, halo, di Jerman Eh? itu equality loh. Tidak peduli Oh nyapa iya, cewek atau nyapa cowok, sama semua. oh gitu. Hmm. Jadi sama Semua rata ya? manusia sama, betul. Ya, Gimana cara nyapanya? Biasanya kalau mau ngajak kenalan, halo. misalnya ngajak kenalan. Um, like literally ini sorry, katanya sama. Halo Heeh, juga, serius. heeh. Halo pakai double L. Oke, Wie geht's? oke. Wie geht's is like apa kabar? Hmm. Terus apaan ya? Um, Selamat siang, maybe. Guten Tag. Ini sering banget. Tapi Guten Tag itu kan like Good entah. agak-agak formal. Ya, Oke, Guten Tag. good Mhm. entah. Mhm. Entah. Guten Tag. Oder guten Abend. Ja, wie Wow, heißt du? Nama kamu siapa? ya, Was machst du hier in Deutschland? Kamu ngapain ada di Jerman gitu kan? ya, 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 ya. Perguten Abend. Wow, agak Ya sulit kalau ya. di Indonesia nih, Ininya agak ya harus patah ya. pengucapan Jerman itu jujur susah. Like, Apalagi penulisan. Penulisan lebih susah. iya. Lebih gampang daripada bahasa Inggris kalau menurutku. Karena Apanya? Pengucapannya? nggak spelling. Oh, spellingnya. Karena bahasa Jerman itu udah ada aturan. Kalau tulisannya Mhm. seperti ini, berarti spellingnya pronunciation-nya seperti ini. Bahasa Mhm. Inggris tidak ada. Oh iya, iya, iya. Ada banyak ya. Hmm. Nah, sekarang kan pandemi nih, tiba-tiba lu berarti udah nyampe masuk waktu itu berarti udah masuk 2,5 tahun ya? Apa 2 tahun? Waktu pandemi awal. Maret tahun kemarin. Pandemi awal itu kan Maret tahun lalu ya. Ya setahun. Mm-mm. Lu udah 2 tahun. Berarti lu Pandemi 2 tahun. setahun ya. Mhm. Ini berarti lu lulus 2 tahun nih sekarang. Enggak, maksudnya lulus baru November kemarin. Kena pandemi, tesis sudah selesai bulan Mei tahun lalu. Aha, Tapi itu nunggu sidang. Karena oke. pandemi segala macam setengah tahun sih. Lama banget. Oh, lah Ya. berarti berapa bulan lu selama di itu sebelum pandemi? Sebelum pandemi dari awal masuk sampai lu bikin tesis Dua itu berapa setengah lama? tahun. Oh, 2,5 tahun. Sorry, sampai bikin tesis 2 tahun. Kan Mei itu, bulan Mei. Mhm. Itu 2 tahun. Mhm. Dua setengah. Oke. Oh, dua Mulainya setengah tahun. Oktober 2017. Oke, tapi untungnya tesisnya udah beres tuh, udah mau Maret, April, Mei ya. Maret pandemi ya Hmm. kan. Ya, penelitian udah selesai untungnya. Karena ya again, social science harus ngomong sama orang, pandemi ya susah gitu kan. Untungnya penelitiannya udah beres, jadi tinggal nulis Hmm. aja. Tinggal mendem di Oh, rumah, diem, nggak boleh kemana-mana. Jadi pas kalau sama pandemi, makanya cepet. oh, jadi sangat Ya, ngebantu dong. Maksudnya dalam arti lu di cukup rumah ngebantu nih. sebenarnya. Ya, Jadi lu fokus ngerjain ini ya kan. iya, iya. Sayangnya Yang nggak bisa asik-asik di jalan-jalan ya luar, kan. makanya yang asik-asik di luar di cancel juga, nggak boleh jalan-jalan, ya udah mendem di rumah nulis tesis. Sejauh ini tuh sebelum pandemi tuh perubahannya gimana sih di sana? Kalau di gua, apalagi gua kan kerjanya di event ya, itu Mhm. berubah banget. Dan karena event itu adalah tempat orang ngumpul rame, dan sekarang kan nggak boleh ngumpulin orang Mhm. rame gitu. Nah, kalau di sana Mhm. keadaannya sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Perubahannya gimana? Sama, nggak boleh ngumpulin orang banyak juga. Mm. Terus namanya di luar itu ada peraturan. eh, jadi kita dihitungnya itu satu alamat ya, satu alamat rumah. Di luar atau di dalam rumah cuma boleh ketemu sama orang dari satu alamat rumah lain. Paham nggak? Jadi satu Like, alamat ke satu alamat doang. mm-mm. Itu dalam Like, waktu berapa lama? udah lama sih. Ini udah dari November kalau nggak salah ya. Mhm. Udah. Dan sebenarnya lockdown pertama juga kayak gitu, malah nggak boleh ketemu orang sama sekali. Jadi Wow. namanya di Oh, di luar sana itu, berarti lockdown ya? Kalau di kita tuh sudah awalnya dari November. sempat PSBB, sempat berubah-berubah tuh. Terus Sama kok sempat di sini juga juga berubah-ubah. sama ya? Banyak Aturannya yang juga demo juga kok di sini.
Oh gitu. Iya, banyak Dikira juga sih, yang anti masker itu sama. oh gitu. Jadi pada nggak mau pakai masker gitu ya? Ya udah lelah sih, dan orang-orang juga kayak, apalagi terutama kayak kayak aku gini, expat, Hmm, ya. pekerja dari luar, itu kan ya gimana ya, nggak punya temen deket, nggak ada kehidupan sosial lagi, nggak boleh ke bar kan, nggak boleh ke klub, nggak boleh Oke. ketemu expat lain, ya gimana ya, susah juga sih. Harusnya awal-awal tuh sebelum, tapi lu kan sempat ngalamin sebelum pandeminya tuh. Itu kan lu Hmm? banyak teman-teman di luar sana, yang di luar, orang luar maksudnya, orang di luar Jerman. Hmm? Terus tiba-tiba pandemi nggak bisa ketemu dong berarti ya? Nggak bisa, Dan semua ngobrolnya nggak by bisa. kayak gini aja berarti ya? Zoom atau apa gitu. Mhm. Terus Tapi nggak kan ke kalau yang kampus dan ngajar nggak gimana? ngajar juga online. Tapi kan yang ini kalau misalkan nggak deket kan agak susah juga ya, mau video call segala macam, mau Oh ngobrolin apa. iya, Banyak iya, sih iya, event iya, online gitu-gitu, tapi ya nggak sama kan. Udah iya, banyak iya, iya. orang yang bilang nggak sama rasanya. Jadi ya begitulah. Mhm. Sekarang tapi udah mulai ini, mulai mendingan atau gimana? Kalau di sana? Kalau membicarakan grafik ya mendingan. Grafiknya Mhm. begini, November, September, Hmm? November, Desember. Nah, lockdown lagi kan. Ya. Januari, Februari, Maret gitu. Oh, sempat turun juga ya? Maret. Belum Maret, sorry. Hampir Maret. Ya. Mm-mm. Kalau di sini Naiknya pas. kita udah PSBB berlanjut itu udah hampir sampai Januari kemarin masih PSBB lanjutan. Mhm. Jadi eh, itu kafe-kafe dan Alfamart, Indomaret, supermarket gitu-gitu cuman sampai jam 6 di Jakarta, Ah, oke. Bandung. Jadi nggak Oh, bisa di sini cuma supermarket banyak aja yang buka. aktivitas. Kayak gue kan memang harus kerjaannya harus ketemu orang banyak, meeting dan segala macem, ngobrolin tentang event dan segala macem kan. Itu Hmm. terbatas banget karena mall-mall juga tutupnya jam 7, itu udah tutup jam 8, udah tutup. Hmm. Jadi nggak Tapi bisa mall masih buka meeting. ya? Masih ada yang buka. Kalau di sana ada, masih ada Tutup yang buka? semua. Oh, Yang buka hanya supermarket, ah, apotek, ya, drugstore, kebutuhan macam-macam sehari-hari ya. Century gitu. Ya, Hmm, udah. Namanya mall, toko baju segala macam, toko enggak. bangunan pun tutup. Mhm. Wow. Jadi Ya. nggak ada aktivitas sama sekali dong ya berarti di sana ya. Artinya ketat banget ininya ya, pemerintahan di sana. Mhm. Ya, Tapi memang, tetap dan aja ada yang grafiknya tetap naik, ada juga naik gitu ya. karena kan begini, di Jerman itu dia lebih mengutamakan ini loh, ini peraturannya diturutin ya, Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi nggak terlalu yang dikontrol banget, nggak terlalu yang Ya, dipaksain, karena harus orangnya dari juga kesadaran sendiri. Yes. ya. Kalau di Indonesia kan ya kamu Nadia tahu lah gimana di Indonesia ya kan. Orang-orangnya masih aja Ya. ngebandel ya kan. Ya di sini juga ada yang ngebandel, makanya masih Ya, agak naik-naik. Dan kalau mau bilang banyak ya banyak. Kayak kemarin kenapa naik banyak pas Natal itu kan banyak yang mudik juga. Dan ya. memang dilonggarkan kan untuk selama Natal. Soalnya kalau Natalan nggak dilonggarkan kayaknya bakal jadi demonya heboh. Oh gitu. Iya Tapi kan. kalau di sini nggak terlalu sih. Di sini juga nggak terlalu gimana-gimana juga, nggak ketatnya juga nggak. Terus Mhm. kalau sekarang kan kalau kemarin vaksin udah masuk di Jerman, kalau di Indonesia tuh udah Februari udah mulai masuk. Mhm. Pemerintahan udah mulai divaksin. Mhm. Kalau di sana gimana? Sama sih, tapi kan digolongkan juga. Kayak Ya, priority pasti yang di atas umur 80 kalau nggak salah. ya. Pokoknya aku golongan terakhir. Golongan yang entar-entar aja lah. Sehat muda walafiat, nggak perlu lah udah. Yang Tapi gak anti low vaksin risk juga gitu. kan? Ya nanti nggak tahu, Ya, tergantung. Nggak tahu bakal kapan, nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan. Tapi ya ya, akan ya. divaksin.
Tapi Iya, iya. sekarang ya itu. Nah, begitu kalau di sini di Indonesia itu begitu ada kabar vaksin, ya agak sedikit ada pencerahan. Wah, mungkin April, Mei gitu kita udah mulai beraktivitas. Juni, Juli mungkin prediksi juga udah mulai sekolah-sekolah udah mulai tatap muka gitu. Udah banyak yang memprediksikan seperti itu. Kalau di sana mungkin hampir sama juga kali ya. Kurang lebih, cuman masih abu-abu sih. Like, belum terlalu Mhm. jelas ya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, tapi belum ada keputusan sama sekali. Vaksin Ya. yaitu dicoba secepat mungkin, Pemerataannya tapi gimana? kan maksudnya pemerataan, Pemerataan sorry. vaksinnya di sana? Ya, kalau untuk soal distribusi segala macam di Jerman bagaimanapun oke ya, jujur aja. Ya, Tinggal di ya, ya. desa terpencil pun bakal bagus healthcare-nya. Hmm. Karena Jadi, ininya cepat tanggap juga ya orang sananya juga cepat ini ya. oh Responnya iya cukup sama cepat. beda, sama sistemnya beda kan. Asuransi di sini Mhm. tuh wajib, harus Oke. lumayan banyak, tapi segala segala macam itu di cover. Aku Oke. pernah aku pernah masuk rumah sakit 8 hari Mhm. dan aku hampir nggak bayar apa-apa. Oh ya? Semua di cover. Asuransinya tadi ya? Sama, makanya Hmm. sekarang corona, Hmm? mungkin kalau kalau tes untuk perjalanan bisnis segala macam harus bayar. Tapi kalau misalkan kena kontak sama orang yang ter terinfeksi, Terinfeksi? itu gratis ya. Oke. Terus imbasnya selama pandemi itu seperti apa di sana, Nat? Terutama buat yang mungkin yang kuliah nih atau yang baru lulus. Kan kasihan juga nih teman-teman yang baru kuliah kalau lu kan udah mulai Oh, ya. sampai setengah tinggal lanjut itu ya kan. Tinggal lanjut Iya. tesis gitu. Oh, udah selesai malah. Kalau ya sebenarnya sudah lulus. Jadi untuk halangannya ya sekarang dengan pandemi banyak perusahaan yang akhirnya jadi nggak nge-hire orang karena ya Hmm, bahkan berarti sama bahkan ya? banyak yang dipecat kan. Yes. Sama Bahkan di banyak yang Indonesia juga dipecat. begitu. Jadi kondisi namanya kerja, lapangan kerja itu susah sekarang, jujur aja. Kalau untuk yang kuliah, nggak tahu ya karena aku nggak kuliah lagi. Kayaknya sih nggak terlalu Sombong, banyak. sombong. Iya nih aku diledekin sama temen-temen, oh Nadia mentang-mentang selesainya cepet, iya deh tahu. Ya bagaimana ya? Tapi kan susah nyari kerja sekarang, ayo gimana? Iya, iya, iya. Lu Anyway. berarti kerja sekarang? Part-time. Di? Udah ada part-time dari waktu jadi student. Ngajar bahasa Inggris. Oh, ngajar bahasa Inggris. Terus Kalau sorry, ngelanjutin yang sedikit, yang di sana untuk yang baru baru datang? datang kasihan banget sih. Like beneran Iya, belum punya tiba-tiba temen, dunianya berubah ya kan? semua tutup. Iya, Iya, dunianya berubah terus semuanya tutup lagi. Gak bisa iya, iya, ngapa-ngapain. Kasihan iya, sih. iya. Ada teman satu begitu. Orang Indonesia? Gak tega. Iya, gak tega. Oke. Jauh lagi, sayangnya jauh. Jadi sekali-sekali doang nyamperin dia. Oh, kuliah di Ya, sini gimana? kan berat ya, jujur aja. Kuliah di sini berat. Ya, Em, ya. dan anak-anak Indo di sini sih senang banget namanya ngumpul-ngumpul bareng anak-anak Indo lain, terus yang ngobrol. Gimana sih, Aha, tetap kan beda rasanya kalau ngobrol sharing gitu. sama, Yang lu ya kangenin, lu berarti belum ada pulang-pulang ke Indonesia ya? belum sempet maunya tahun kemarin, tapi ya pandemi, gimana dong? Waduh, Iya. pasti kangen banget sama masakan-masakan Indonesia ya kan? Di sana pasti Kangen sama abang-abang nasi goreng, ini abang-abang bang nasi goreng yang bakso. di komplek kita tuh. Iya, itu kangen banget sih. Itu banget kangennya nggak nahan. Aduh. Terus Nat, orang Indonesia di sana tapi ya sama inilah ya care sama teman-teman di Indonesia juga ya kan. Iya, baik-baik sih Lu orang sering sini main kan ke juga kayak PPI? take care gitu. Iya, waktu sebelum pandemi. Sekarang mana bisa. Lebih ketat Tapi lagi ya, ya, lebih ketat lagi ya. macam-macam kok di sini. Banyak yang ada grup saman, ada yang grup angklung, Oke. ada grup mengaji juga. Oh gitu? Iya. Keren 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 keren.
Kayaknya waktunya juga nggak panjang, Nat. Jadi mungkin kita cukup ngobrol sampai di sini. Mungkin buat teman-teman di sini boleh follow IG-nya Nadia di Ciwapo. Terus buat lu di sana di Jerman dan teman-teman yang di sana, semoga secepatnya dapat vaksin, terus jaga kesehatan. Semoga keadaan kembali normal kondusif lagi. Terus buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya, yaitu GSCAF. Nah, mudah-mudahan lu cepat balik ke Indonesia lagi, keadaan normal lagi. Jadi kita bisa ngobrol lagi nih tentang gimana caranya bisa sampai di sana. Nah, Nadia, thank you udah boleh ngobrol-ngobrol sama di channel YouTube gua. Jangan lupa buat teman-teman juga untuk share video ini. Nadia, ada pesan sedikit tentang teman-teman yang mau ini? Apa? Ya, sehat-sehat ya, jangan aneh-aneh dulu ya gitulah. Soalnya ikutin karena peraturan. kalau misalkan kalau sudah ngikutin peraturan dan masih kena ya artinya serius gitu loh. Jadi ya ditahan dulu, lama memang, tapi you're not alone. Everybody in the whole world is just like you. So jangan merasa itu Indonesia doang, pemerintahan Indonesia doang. Enggak. Tidak sama sekali. Thank you, Nat. Sampai ketemu di Indonesia. Apa kalau sampai ketemu, apa bahasa Jermannya? Bis nächste Mal. Susah banget. Gue nggak bisa ngikutin. Susah. Ya. Bis dann. Salut buat lu bisa bertahan di sana. Sampai ketemu, Nat. Dah, bye-bye.